Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam halaqah kita hari ini ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar atau mengikuti halaqah. Bersama Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Semoga dengan kita membaca doa kita diberikan kelancaran dan kemudahan ya untuk kita halaqah hari ini. Untuk BPI kita kali ini, kita akan membahas tentang membiasakan diri untuk berinfak. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian infak, yang kedua keutamaan infak, dan yang terakhir yaitu membiasakan infak. Pernahkah kalian menolong teman kalian yang sedang kesusahan dengan memberikan uang atau barang lainnya? Bagaimana sikap teman kalian setelah diberi bantuan tersebut? Pernahkah kalian berinfak di masjid? Dan bagaimana perasaanmu saat berinfak? Makna dari infak dan bersedekah itu berbeda ya teman-teman. Untuk pengertian infak sendiri menurut bahasa yaitu berasal dari kata anfaqa yunfiqu infaqan yang artinya mendermakan. Sedangkan menurut istilah adalah memberikan sesuatu kepada orang lain baik berupa harta maupun yang lainnya. Sedangkan makna sedekah yaitu pemberian seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak, karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta, namun sedekah mencakup segala amal atau perbuatan baik. Misalnya, sedekah senyum atau sedekah ilmu. Selanjutnya yaitu keutamaan infak. Untuk keutamaan yang pertama yaitu pahala berlipat ganda. Dengan seringnya kita melakukan infak, maka pahala yang kita dapatkan akan berlipat ganda pula. Sesuai dengan janji Allah SWT pada surat Al-Baqarah ayat 261 yang artinya perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada setiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang ia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui. Keutamaan yang kedua yaitu akan dijauhkan dari setan. Infak juga dapat menjauhkan orang dari godaan dan tipu daya setan loh teman-teman. Sesuai sabda Nabi Muhammad SAW bahwa tidaklah seseorang mengeluarkan sedikit dari sedekah hingga keluarlah 70 setan dari kedua rahangnya. Hadis riwayat Ahmad. Keutamaan yang ketiga yaitu menyembuhkan penyakit. Banyak orang yang kebingungan mencari obat untuk penyakitnya, padahal dengan berinfak dan bersedekah dapat mengobati penyakit yang dideritanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, yaitu obatilah orang-orang yang sakit dan kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud. Keutamaan yang keempat yaitu memadamkan murka Allah SWT. Dengan berinfak, maka Allah akan meridhoi orang tersebut. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sesungguhnya sedekah akan memadamkan murka Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Keutamaan yang kelima yaitu menghapus dosa. Setiap manusia tidak pernah luput dari dosa, maka dengan memperbanyak berinfak, dosa dapat dihapuskan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya sedekah memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi.
Dan yang terakhir yaitu melindungi diri dari su'ul khotimah. Setiap umat muslim pasti menginginkan kematian yang baik. Dengan memperbanyak infak dan sedekah, maka kita dapat terhindar dari kematian yang buruk. Pembahasan yang terakhir yaitu membiasakan infak. Infak merupakan bukti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah diberikan kepada kita. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, suci adalah sebagian dari iman. Membaca Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah dapat memenuhi semua yang ada di antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya. Sedekah itu adalah bukti iman. Sabar adalah pelita. Dan Al-Quran untuk berhujjah terhadap yang kamu sukai ataupun terhadap yang tidak kamu sukai. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya. Kemudian ada yang membebaskan dirinya dan ada pula yang membinasakan dirinya. Hadis riwayat Muslim. Salah satu tanda orang yang pandai bersyukur adalah selalu mementingkan kebutuhan orang lain sebelum kebutuhannya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hal yang demikian. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji untuk melipat gandakan apa-apa yang telah diberikan kepada orang lain tersebut. Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk menghindari siksa api neraka, walaupun hanya bersedekah sebutir kurma. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Aisyah, berlindunglah dari siksa api neraka, walau dengan sebutir kurma, karena ia menutupi kelaparan dari orang yang lapar dan menggantinya dengan kenyang." Hadis riwayat Ahmad. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga bermanfaat ya apa yang sudah Ustazah sampaikan tadi tentang perbedaan infak dan sedekah. Semoga kita semua selalu dilimpahkan rasa syukur atas nikmat Allah yang telah diberikannya. Setelah ini Ustazah memiliki tantangan untuk kalian ya, dikumpulkan minggu depan. Tantangan yang pertama yaitu kalian merangkum materi yang telah Ustazah sampaikan tadi. Dan yang kedua yaitu membuat lembar evaluasi diri. Seperti pada kolom yang Ustazah beri. Ya, seperti itu gambarnya ya. Baik teman-teman, alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian materi yang sudah Ustazah sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan kita semua bisa mengamalkannya ya teman-teman. Baik, selanjutnya marilah kita tutup pertemuan kita pada BPI sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.